Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini adalah hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti sudah menyediakan waktu-waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Wow, baik saudara, mari hari ini kita akan masuk satu tema khotbah minggu yang berjudul Tuhan Bekerja. Nah, muncul pertanyaan, oh Tuhan bekerja, terus manusia ngapain? Nah, saudara, kita lihat lebih dalam makna daripada kata Tuhan bekerja. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, Sang Raja, tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu campur tangan atas apapun yang kita kerjakan. Namun, hanya manusia seringkali merasa Tuhan kok jauh, Tuhan kok nggak ada bersama saya. Mengapa bisa demikian? Kita kupas tuntas hari ini di tema khotbah minggu, Tuhan bekerja. Mari kita mulai. Saudara, dalam hidup ini, semua orang pastilah pernah mengalami suka dan duka, tertawa dan menangis, kesulitan dan kelegaan, tantangan dan kemenangan. Tapi kita patut bersyukur bahwa bagi kita, di dalam Kristus Yesus selalu ada pengharapan bila kita mengimani apa yang tertulis di firman Allah ini. Di Roma 8 ayat ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Saudara, dari ayat ini kita diingatkan dan kita pun dikuatkan bahwa yang kita alami ada dalam rencananya. Karena Tuhan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saudara, kalau Anda lihat turut bekerja, berarti Allah itu bekerja, Tuhan itu bekerja. Kemudian dikatakan dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala hal. Ya, bisa jadi dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita tentunya. Bahkan dikatakan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Wow, boleh saya lihat siapa saja yang ada di depan saya saat ini yang benar-benar mengasihi Tuhan? Boleh katakan amin? Lambaikan tangan Anda. Yes, saya percaya Andalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Nah, ini jawabannya. 1 Yohanes 5 ayat ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Jadi kasih kita kepada Allah dibuktikan dengan cara kita menuruti perintah-perintahnya. Karena perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, jika kita benar-benar punya kemauan yang kuat untuk melakukannya. Persoalannya adalah banyak orang bilang mengasihi Tuhan. Banyak orang berani berkata bahwa aku mengasihi Tuhan. Tapi kenyataannya mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka abaikan apa yang tertulis dalam firman Allah. Mereka memilih-milih ayat. Ayat ini cocok sama gue. Ayat ini nggak cocok sama gue. Nah, ayat yang cocok sama gue lakukan. Ayat yang nggak cocok sama gue lupakan. Halo, bertobatlah saudara. Saat-saat ini diperlukan anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, taat dan mengasihi Dia. Boleh katakan amin? Bukan waktunya Anda pilih-pilih. Saatnya adalah Anda tinggal taat aja. Susah amat sih. Anda tinggal lakukan aja. Susah amat sih. Anda tinggal ikutin saja semua perintah Tuhan. Emang susah begitu? Saya percaya tidak. Tinggal apakah Anda mau mengalahkan kedagingan Anda. Sebenarnya yang membuat kita berat, yang membuat kita tidak mampu untuk taat melakukan firman Tuhan adalah kehendak daging kita yang kuat. Kalahkan kehendak dagingmu, turunkan egomu. Itu sebabnya kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan? Apakah saudara Bapak Ibu semua sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Roh Kudus, Tuhan kita? Saya percaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita semua. Yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa. Sama-sama katakan amin. Saudara, jika kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan merendahkan diri kita. Kita nggak akan jadi sombong.
Karena orang sombong merasa dia bisa, dia tidak perlu Tuhan. Sudah tidak sampai kemana jika kamu sombong, Bapak Ibu. Kalau kamu sombong, kamu menjadi musuhnya Tuhan. Hari ini, kalau kamu sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, hati-hati. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita tahu bahwa ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita mengangkat kedua tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita dan dia bekerja untuk kita. Cobalah saudara pilih, mau Tuhan bekerja untuk kita apa tidak? Jawab sendiri. Kalau kamu mau Tuhan bekerja untuk kamu, maka rendahkan hatimu, jangan sombong. Kamu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan segenap hati. Boleh katakan amin? Keadaan apapun yang kamu alami saat ini, percayalah bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus, turut bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus selalu hadir untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Dia memegang dan merancang yang terbaik bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin? Kita lihat Yesaya 55 ke 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jelas tertulis bahwa sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita bisa merencanakan A, B, C. Tapi kalau Tuhan mau jawab D, E, F, bagaimana? Ya semua terserah Tuhan. Tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yang pasti rencana Tuhan pasti baik punya. Pasti oke punya. Amin. Walaupun secara kasat mata, secara kedagingan, mungkin Tuhan izinkan proses. Tuhan izinkan sedikit masalah terjadi. Halo, bersyukurlah, itu semua baik untuk otot-otot rohani kita. Kamu tahu nggak, orang yang fitness saja, fitness nih, orang yang mau angkat besi saja, harus berjuang keras. Setiap hari angkat beban, baru bisa terbentuk bodinya menjadi bagus. Benar nggak? Terus kalau kamu mau bikin bodimu bagus, tapi nggak mau angkat beban, mana bisa. Nah, seringkali situasi dan kondisi sekitar kita membentuk sikap hati kita dan pikiran kita. Bahkan turut menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Kan? Mengapa bisa gitu? Karena dengan melihat ukuran yang kita pakai adalah sudut pandang kita sebagai manusia. Sehingga panca indera kita yang berbicara. Ia mengendalikan sukacita kita, mengendalikan ketenangan kita, ia mengendalikan damai sejahtera kita, ia mengendalikan semangat dan motivasi kita. Akhirnya banyak orang Kristen menjalani hidup ini dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, muram, dan penuh dengan omelan. Padahal sebelumnya dia sudah tahu ayat ini, bahwa Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, anytime. Dia tahu Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti campur tangan. Tapi dia banyak komplain, dia banyak ngeluh, bahkan dia tidak berdoa. Salah siapa? Saudara, Hugh Downs, seorang produser, seorang penulis, seorang pembaca berita kenamaan Amerika, dia pernah berkata demikian. Orang bahagia bukanlah orang pada lingkungan tertentu, melainkan pada sikap-sikap tertentu. Saudara, kita tidak bisa merubah keadaan di depan kita. Tapi minimal kita bisa merubah sikap kita untuk meresponi apa yang ada di depan kita. Jika hari ini kita tidak mampu, kita tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku menerima kenyataan apa yang ada di depanku ini yang tidak bisa aku ubah. Tapi Tuhan, campur tangan, berikan aku kekuatan, berikan aku pengurapan, agar aku punya sikap yang baik, sikap yang bisa meresponi dengan baik terhadap apapun yang ada di depan itu. Amin. Ketika seseorang menderita sakit parah, bisa jadi dia begitu cepat menyerah dan putus asa. Ketika seseorang punya rumah tangga goncang, hubungan suami istri tidak harmonis, secepat kilat orang ini memutuskan untuk bercerai. Ketika ada orang yang ekonominya sangat sulit dan mengalami krisis, mereka pun berusaha mencari pertolongan kepada dunia. Tidak peduli jalan itu sesat. Saudara, hati-hati. Mata Tuhan memandang. Jika hari ini kita berani memperkatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kalau kita adalah mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintah Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara, kuncinya adalah iman kita tetap percaya kepada Kristus bahwa Tuhan turut bekerja. Allah bekerja. Tuhan Yesus bekerja. Katakan amin. 2 Korintus 5 ke 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
jika hari ini kita melihat sepertinya Tuhan belum bekerja, bukan berarti Tuhan belum bekerja. Sesungguhnya tidak terjadi apapun, itu Tuhan pun sudah bekerja. Karena Tuhan bekerja dengan tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau tiba waktunya Tuhan, Tuhan sanggup nggak melakukan yang lebih lagi daripada itu? Sanggup. Saya percaya. Firman Allah berkata bahwa Allah kita sanggup. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan seharusnya kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selama fokus kita kepada apa yang terlihat oleh mata, maka kita akan menjalani hari-hari dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ayub bahkan berkata di Ayub 3 ayat 25 dan ke-26. Kita baca, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara lihat, Ayub mengatakan bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jangan takutkan segala sesuatu yang belum pernah terjadi, bahkan belum terjadi pun. Marilah tetap percaya kepada Kristus bahwa Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara, Alkitab itu tidak pernah keliru. Alkitab itu mencatat dengan sangat jelas apa yang dulu pernah terjadi dan apa yang akan datang yang akan terjadi. Dan saudara harus tahu juga apa yang pernah terjadi dengan hamba-hamba Tuhan itu juga bisa terjadi kepada kita. Tinggal kita belajar dari firman Tuhan bagaimana respon yang benar. Boleh katakan amin. Oke, jika kita hidup karena percaya, maka kita akan memahami caranya Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Mengapa? Karena caranya Tuhan selalu heran dan ajaib. Katakan amin. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya jelas, tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semakin kita memahami cara Tuhan bekerja, semakin kita berjalan dalam iman. Dan kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Dengan iman, kita beroleh kemampuan ilahi untuk melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Hal ini menjadikan kita tetap sabar dan terus bertekun menanti-nantikan Tuhan. Boleh katakan amin? Saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu jangan pernah batasi dengan logika kita. Hari ini saya rindu Bapak Ibu kita bersama-sama baca satu ayat favorit saya, yaitu Mazmur 37 ayat ke-5. Nah, firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, diawali daripada serahkan hidupmu kepada Tuhan. Banyak orang suka bertanya, kenapa ya Tuhan tidak bertindak? Kenapa ya Tuhan tidak bekerja? Kayaknya Tuhan gak nolong gua deh. Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah kamu sudah menyerahkan hidupmu kepadanya? Kalau kamu sudah menyerahkan hidupmu kepadanya, izinkan Tuhan yang bekerja. Janganlah kamu bekerja. Kalau kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan pakai caramu, tapi pakai caranya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat apa arti bertindak. Bertindak itu bisa berbicara tentang melakukan tindakan atau aksi, atau berbuat sesuatu. Bertindak itu bisa berarti saya harus bertindak lebih hati-hati. Bertindak juga bisa berarti pemerintah nih bertindak memberantas korupsi. Artinya pemerintah itu sangat tegas, sangat keras ingin memberantas yang namanya korupsi. Amin. Nah, saudara, kita bahas dulu Mazmur 37 ini. Daud menulis Mazmur 37 ini pada saat Daud mengalami serangan dari berbagai arah. Sehingga ia berkata kepada Tuhan, dengan apa aku bisa membalas semua kebaikanmu? Yaitu hanya dengan memuji dan menyembahmu. Saudara, sebenarnya Mazmur 37 ayat 1 sampai 5 harus kita baca dulu ya. Jadi kita baru bisa mengerti yang kelima ini maksudnya apa. Kita baca dulu, yuk. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, apakah ini tidak terjadi dalam hidup kita? Di sekitar kita sering banget terjadi hal-hal seperti ini. Tapi ingat teman-teman, Bapak Ibu semua, anak-anak Tuhan, jangan marah. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan marah karena orang berbuat jahat kepada kita. Jangan iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Amin. Oke, kita lihat lagi. Ayat kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat ketiga.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, baru ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Kalau kita baca pada ayat yang kedua, dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebentar pun selesai. Tapi jangan lupa, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara, kalau kita mau Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, saudara mari lakukan yang baik dan tetap percaya kepadanya. Amin. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kenapa harus setia? Saudara tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Tuhan bisa kasih yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka di ayat keempat dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baru diingatkan ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Nah, muncullah satu pertanyaan, kenapa ya Tuhan mesti bertindak? Tuhan bertindak karena beberapa hal. Yang pertama, karena kasih setia Tuhan yang baik. Di Mazmur 109 ayat ke-21. Ayo kita baca. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Jadi Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bertindak karena Dia Tuhan yang baik. Karena kasih setia Tuhan yang baik. Boleh katakan amin. Nah yang kedua, kenapa Tuhan bergerak? Kenapa Tuhan bekerja? Kenapa Tuhan bertindak? Karena namanya. Karena Dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Kita lihat Yeremia 14 ayat ke-7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Saudara, manusia mana yang tidak pernah bersalah? Semua orang pernah berbuat salah. Tetapi Tuhan tetap adil. Tuhan itu tetap berdaulat. Tuhan itu tetap baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Amin. Karena namanya yang ajaib itu, Yesus Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat, Daud berdoa dalam Mazmur 109 ayat ke-21. Dikatakan demikian. Tetapi engkau ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Saudara, karena kasih Tuhan yang menolong hidup kita. Karena kasih Tuhan yang memberkati hidup kita. Nama Tuhan adalah nama yang besar, nama yang ajaib. Nama yang kudus. Oleh karena itu, jangan coba-coba, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hari-hari ini banyak orang aneh. Saya percaya di depan saya nggak ada. Kalau kita menyebut nama Tuhan untuk pertolongan, untuk doa, itu baik. Tapi jangan menyebut nama Tuhan untuk hal-hal yang salah. Kalau Anda berjudi, terus Anda menyebut dalam nama Yesus menang, bertobat saudara. Jangan kalau Anda mau melakukan kejahatan, Tuhan aku mau maling, biar aku maling berhasil. Dalam nama Yesus, maling berhasil. Saudara bertobat. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Daniel. Daniel 9 ayat 18 dan 19. Ayo kita baca sama-sama. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara, mari kita belajar dari Daud dan Daniel yang mempunyai sikap hati yang mau datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Saya memberikan jawaban kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti khotbah minggu ini. Pertanyaan saya adalah, dengan cara bagaimana supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di sini. Dengan berdoa. Kuncinya ada di doa. Saudara, dengan doa kita menggerakkan tangan Tuhan bekerja. Dengan berdoa kita mendatangkan hadirat Tuhan. Dengan berdoa kita menggerakkan Tuhan untuk menolong dan campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara, ini sangat penting. Banyak sekali orang yang hari-hari ini kehilangan api doa. Banyak orang hari-hari ini sudah nggak bergairah berdoa. Bahkan di negara sebesar Amerika,
Lihat apa yang terjadi di sana. Bangsa Amerika telah kehilangan sikap hati yang mau berdoa kepada Tuhan, sehingga tidak mempunyai api lagi. Mereka memiliki gedung gereja yang besar-besar dan mewah. Bagus, tapi di dalamnya nggak banyak orang yang hadir. Mengapa? Karena mereka berhenti berdoa. Saudara, mari kita terus berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Boleh berdoa di menara doa, di rumah doa, di mesbah doa, di doa bersama komunitas, dimanapun Bapak Ibu berada. Anda juga bisa gunakan WA call. Nah, hari-hari ini kami sangat gencar menggunakan WhatsApp. Sudah ternyata di WhatsApp itu bisa mengundang 8 orang. Jadi dimanapun Anda bisa berdoa. Kami bisa berdoa untuk teman-teman di komunitas yang lagi sakit, yang ada di luar kota sekalipun, yang ada di dalam kota. 2-3 orang berkumpul sudah bisa berdoa. Dan sangat bagus sekali. Sudah hari-hari ini kita harus gunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Yang mau boleh bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kuncinya untuk menggerakkan tangan Tuhan bekerja adalah dengan doa. Amin, itu kuncinya. Mari kita mempunyai sikap hati yang suka berdoa. Katakan amin. Mari kita terus doakan agar lingkungan kita, agar gereja kita, dimanapun gereja Bapak Ibu berada. Mari kita berdoakan agar pemimpin-pemimpin rohani kita pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita bersama-sama, kita jangan melihat orang lain, tapi kita mau menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, setiap Anda Bapak Ibu semua semakin hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bila pengurapan Tuhan turun atas setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua mempunyai sikap hati yang kudus dan dibenarkan oleh Tuhan. Bila pengurapan kasih dan mujizat turun dalam kehidupanmu, sehingga pintu-pintu mujizat pasti dibukakan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Katakan amin. Saudara, ketika tangan Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Ketika tangan Tuhan mulai bekerja, maka pintu-pintu terbuka. Ketika tangan Tuhan mulai bekerja, maka semua yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Boleh katakan amin. Baik saudara, demikian khotbah minggu hari ini. Saya berdoa agar dimanapun Bapak Ibu berada, boleh nangkap pesan Tuhan ini dengan sangat jelas. Bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Boleh katakan amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami sampaikan. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu bekerja. Tuhan, kami berdoa, kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Biarlah kami semua boleh benar-benar memiliki api doa, dan kami terus berdoa agar kami bisa menggerakkan Tuhan bekerja di depan kami lebih dahsyat lagi, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kondisi bangsa dan negara yang hari-hari ini semakin hari semakin baik. Tuhan, kami mendengar bahwa angka COVID semakin menurun. Kami bersyukur ya Tuhan buat campur tangan Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Bapak, kami juga memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi dan tim kerjanya yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dengan sangat ajaib. Bapak, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, agar gereja meresponi apa yang terjadi hari-hari ini, dan kami bergerak berdoa bersama-sama, dan kami siap menuai. Bapak, terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan Yesus tetap bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Boleh sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengisi